Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Quran Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memampukan kita untuk hadir dalam kajian ilmu bersama Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah syukurillah di pagi ini kita juga bisa bersilaturahmi turunnya, bisa bersapa walaupun via online gitu ya, dengan sahabat-sahabat semuanya, calon para penghuni surga. Dan inilah sebuah doa yang seharusnya memang seorang mukmin mendoakan saudaranya yang lainnya. Tentu kesyukuran inilah yang harus kita terus tidak hanya diucapkan, juga diwujudkan dalam amal soleh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmat iman dan Islam, yang karena iman dan Islam itulah kita istiqamah dalam kebaikan. Karena iman dan Islam itulah pula alhamdulillah kita masih dibersamakan dengan orang-orang soleh dalam kajian ilmu bersama MKI. Dan tentunya juga kita bersyukur atas semua nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat apalagi yang kau dustakan. Begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, dan tidak mungkin kita hitung satu persatu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, serta para sahabatnya, keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umatnya termasuk umat yang dirindukan oleh beliau, umat yang tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi tetap beriman dan mencintai Allah dan Rasulnya. Sahabatku yang bukan Allah, di kali ini insya Allah kita akan kembali uh, mengkaji sebuah tema tentang keluarga kita. Dan beberapa episode sebelumnya, Bapak Haikal sudah mengulas tentang pentingnya hal-hal yang harus ada dalam keluarga, pentingnya hal-hal yang harus terhindar dari keluarga, dan akibat apa yang yang akan dirasakan oleh keluarga ketika tidak ada, atau hal-hal yang terlarang itu ada dalam keluarga. Dan insya Allah di pagi ini sebuah tema baru yang juga mengangkat 5 hal penting yang harus ada dalam keluarga. Tentu pemilihan ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ika adalah sebuah pilihan-pilihan saja yang lebih aplikatif ditanamkan dalam keluarga kita. Ketika ada hal yang larangan, ada hal yang terlarang yang uh, tentu banyak sekali larangan Allah dan Rasulnya dalam berbagai macam ayat ya, baik hadis maupun Al-Quran yang Karim sudah menjelaskan. Tentu ada pilihan-pilihan yang menjadi prioritas utama, misalkan ketika eh, poin penting dalam hal larangan, yaitu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besar dosa orang yang syirik kepada Allah, dan disebutkan termasuk dosa yang paling besar ya. Dan sebelum masuk ke kajian, alhamdulillah syukurlah, sebelum Babe kembali mengulas tentang tema apa saja 5 hal ini, kami selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah yang melakukan Allah, mari kita manfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan sedekah, dan sedekah yang diistiqomahkan terus walaupun sedikit menjadi sebuah amal yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia. Dan tentu amal sedekah ini menjadi juga penarik rezeki untuk kita, dan juga amal sedekah yang dirutinkan menjadi penolak bala yang mungkin sudah ditetapkan untuk kita, tapi Allah Subhanahu wa taala begitu melihat keistiqomahan kita, maka Allah ganti dengan takdir yang lebih baik untuk kita semua. Dan insya Allah sedekah yang diamanahkan akan kami sampaikan juga ke saudara-saudara kita di Gaza, dan juga ada sedekah
untuk santri yang juga kita azamkan, insya Allah, dan juga ada sedekah air yang biasa kita lakukan setiap di hari Jumat ya. Dan alhamdulillah syukurlah tentu ini menjadi sebuah kenikmatan ketika kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah Babe pun sudah hadir bersama kita sambil menunggu Babe siap-siap ya untuk menyapa kita di pagi yang penuh mulia ini, di pagi yang penuh berkah ini. Tentu saat kembali tadi mengingatkan 5 hal penting ya yang sudah disebutkan dalam kajian sebelumnya, 5 hal terlarang yang ada dalam hidup keluarga kita, yaitu perkara syirik, kemudian meremehkan sholat, saling mencaci atau menghina, kemudian mengambil hak eh, saudara kita ya, artinya mencuri gitu ya. Dan tentu ini juga hal-hal walaupun dianggap biasa gitu kan ya, tetap hak pribadi tetap harus dihargai dan harus dijaga walaupun sama keluarga. Dan yang terakhir tentu adalah berbohong menjadi hal yang terlarang, jangan sampai ada dalam keluarga kita. Ini bisa diaplikasikan sejak dini ke anak-anak kita, bagaimana nilai-nilai ini yang terlarang ini menjadi satu pegangan yang harus dijauhi. Dan alhamdulillah 5 hal yang wajib yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Bapak Haikal, dan tentu menjadi sebuah inspirasi untuk kita bagaimana sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu hadir di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita ketika nilai-nilai yang mulia itu ada dalam kehidupan keluarga kita. Apa saja insya Allah akan dibahas oleh guru kita Bapak Haikal. Assalamualaikum Baik, sudah siap? Standby? Baik, nampaknya Bapak masih persiapan dan seperti biasa Bapak menyelesaikan zikir dulu. Ada banyak zikir yang harus diselesaikan oleh Bapak barangkali ya, yang memang waktu subuhnya yang sekarang ini mendekati ya udah terlalu pagi gitu ya. Jam 5-an, hampir jam 5 sudah azan subuh, dan tentu waktu-waktu untuk kebiasaan kita berzikir tentu bisa kita lanjutkan setelah kajian ini atau sambil kita mengerjakan mendengarkan kajian, tentu kita bisa menyelipkan zikir-zikir kita, karena sebutkan zikir pagi dan petang itu memang eh, sesungguhnya bukan hanya sunnah tapi adalah sebuah kewajiban bagi kita, karena ingatlah kepada Allah itu bukrata wa asila ya. Di berzikir kepada Allah bukrata wa asila ketika di pagi hari dan di waktu petang. Dan ini zikir yang ketika kita rutinkan, dawamkan, menjadi sebuah amalan yang utama tentunya, karena tidak hanya menghadirkan satu kebiasaan atau sunnah-sunnah dari Nabi SAW, tapi juga sesungguhnya ini adalah sebuah wiqayah atau penjagaan diri kita. Karena kalau saja tidak Allah yang menjaga kita, maka sesungguhnya ketika kita keluar rumah pun begitu banyak kejahatan yang akan menyertai kita, kejahatan dari makhluk Allah, baik dari kalangan bangsa manusia maupun bangsa jin. Dan itulah ada sebuah doa yang mungkin biasa kita rutinkan ya ketika keluar rumah. Tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Misalkan ada doa-doa lain juga yang terus kita dawamkan. Misalkan di witir pagi, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wassalamu alaikum. Bahwa tidak ada yang bisa membahayakan diri kita di langit maupun di bumi ketika kita selalu memulai dengan asma Allah. Begitulah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Dan tema tentang 5 hal penting ini itu menjadi sebuah penasaran kita ya, apa yang harus kita lakukan, apa harus kita mulai untuk menanamkan dalam keluarga kita. Baik jamaah bukan Allah, di pekan lalu di hari Senin kemarin seperti ulas tentang akibat apa saja yang ketika larangan itu ada dalam keluarga kita. Tentu yang paling penting adalah yang paling berbahaya ketika tidak ada keberkahan dalam keluarga kita. Tidak ada keberkahan baik dalam harta kita, dalam hubungan suami istri. Karena keberkahan itu disebutkan oleh para ulama bermakna ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Ketika tidak ada kebaikan lagi dalam keluarga, tentu apalagi yang kita bisa harapkan kecuali untuk memohon kepada Allah senantiasa melimpahkan keberkahan karena ikhtiar ibadah yang kita lakukan, ibadah yang rutin kita lakukan, tidak hanya ibadah wajib,
tentu ibadah-ibadah sunnah pun menjadi hal yang harus kita lakukan. Itulah salah satunya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal itu menjadi upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak sudah hadir, sudah siap on screen bersama kita, dan saya persilakan Ben untuk memulai kajian. Tafadhal mashkur. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan melanjutkan kajian kita, saya kepengen banget gitu ya, adanya satu interaksi, satu apa ya, kita ini serius loh ngaji gitu kan. Kita ini serius loh apa namanya, menanti rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita. Kita ini serius loh gitu. Kita ini menjalankan loh, bukan cuman oh ya bagus-bagus gitu. Kita ini mau mengambil manfaat loh dari pertemuan demi pertemuan. Kita ini mau merubah nasib loh dari pertemuan ke pertemuan. Ya, kita ini mau supaya apa namanya, hidup kita ini berubah loh gitu ya. Kita ini mau, jadi ada satu action yang mesti kita lakukan. Misalnya terutama materi sekarang ini gitu ya, yang harus ada ya, membuat kita harus serius, serius gitu ya. Tentu materi ini yang saya akan sampaikan 5 hal ini dari pengamatan gitu ya, bukan kebalikan dari 5 yang nggak ada, yang nggak boleh ada gitu ya. Kalau kemarin misalnya 5-nya itu tidak boleh ada saling caci, maka bukan berarti kebalikannya setiap saat harus mau saling memuji, nggak begitu gitu. Kalau kemarin ada yang tidak boleh ada itu di antara keluarga itu saling berbohong, bukan berarti apa ya, ya keterbukaan gitu ya. Maka dari itu saya berusaha memikirkan dan merumuskan 5 hal ini apa saja. Maka yang wajib ada, yang tidak boleh tidak di rumah kita gitu ya. Kalau kemarin ada nomor 1 ya, nggak boleh ada unsur-unsur syirik sedikit pun. Entah itu perasaan, entah itu cincin yang bisa mendatangkan, menjaga rumah kita ya. Entah itu keris, kalau selama keris itu ada, apalagi dimandiin akan membawa berkah. Entah itu dan lain-lain, apapun gitu ya. Hal-hal yang menimbulkan khurafat, hal-hal yang menimbulkan kesyirikan. Maka yang tidak boleh tidak, ya kemarin udah kita bahas, maka sekarang yang harus ada dan tidak boleh tidak, wajib ada sebagai minimal standarisasi keluarga seorang muslim, minimal nih ya, minimal standarisasi. Yang ini juga ada, perlu nggak? Ya boleh gitu ya. Kemarin juga saya kan nggak ungkap setelah harusnya ya. Yang nggak boleh ada salah satu di antaranya kan apa sah? Yang tidak boleh tidak gitu, yang harus tidak boleh ada sama sekali di rumah selain kemarin-kemarin kan saya nggak masukin di endingan terakhir itu kan hutang gitu kan. Apa ini? Kopi. Lepas. Oh panas. Oh panas. Waduh, mama dahsyat nih. Ya. Yang tidak boleh tidak itu kan utang, kemarin saya tutupkan, walaupun tidak termasuk dalam hal keluarga, tapi ini bapak ibunya lah begitu ya. Sebenarnya ada 3 online yang nggak boleh ada sih ya gitu ya. Anak-anaknya keranjingan game online, terus apa ya, anak teenagersnya kegilaan apa ya, judi online gitu ya. Terus orang tuanya kegilaan pinjaman online gitu ya. Apa namanya, game online, judi online, dan pinjaman online. Itu online-online celaka,
online keparat saya bilang kemarin ya. Masih ingat kemarin ya sebagai penutupan itu ya. Jangan sampai ada hutang seumur hidupmu gitu ya. Gimana nih nggak bisa kuliah, biarin gitu ya. Gimana nih nggak bisa makan, jual apa yang ada. Kalau lemari, kursi, sofa jual. Yang penting tidak utang gitu ya. Apalagi nih kajian online harus dong. Apalagi nih yang nggak boleh ada nih utang di pokoknya utang nggak boleh ada, utang nggak boleh, naudzubillah, cuma naudzubillah gitu ya. Aduh kalau nggak nih nggak makan nih, biarin makan garam, nasi sama garam ya. Aduh apa namanya nggak bisa, biarin, kalau perlu jual tuh baju, tas, sepatu, yang penting tidak ngutang di rumah. Nggak ada utang, haram ya, walaupun ada, tapi ada zaman dulu nggak bisa. Buat bisnis gini, buat bisnis hancur, tinggal tunggu hancurnya gitu aja kalau saya. Dan ini prinsip ya yang harus di-share. Aduh sakit, ini sakit di rumah aja. Aduh di rumah sakit, nggak usah kalau nggak ada duit. Ya, aduh bisa mati nih, biarin. Itu ekstrim memang, biarin, tapi biarin. Semoga matinya menjadi syahid. Mungkin nggak ada uang, gimana? Daripada ngutang gitu ya. Pokoknya haramkan dirimu dengan hutang. Wahai Bapak Ibu sekalian yang mendengar ini, apalagi coba-coba lihat pinjaman online, wassalam deh. Nggak akan pernah bisa selesai hidupmu ya dengan pinjaman online ya, apalagi dengan bunga riba. Anda menyuburkan riba, baik yang makan riba ya maupun yang nikmati riba, maupun yang perantara riba, maupun yang tunjukin jalan kemana riba, maupun yang mendiamkan, maupun yang padahal bisa gitu. Pokoknya riba segala unsurnya, 70 cabang dari riba itu dosa yang paling ringan, sama dengan berzina dengan ibu kandungnya. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Nah ini haram. Pokoknya apapun yang terjadi jangan. Ya, gimana kalau jujur? Minggu depan kita bahas. Ya, minggu depan kita bahas. Nah sekarang teman-teman yang mesti ada, kalau kemarin nomor satu itu adalah kesyirikan yang tidak boleh ada, maka yang wajib, yang mesti, standar minimal dalam rumah itu adalah bergantunglah hanya kepada Allah. Jadi menggantungkan nasib kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah, menggantungkan semuanya, segalanya, itu ya segala-galanya sebenarnya. Tapi ini standar minimal, ya standar minimal. Saya terinspirasi dengan ceramah Ustadz almarhum. Memang kalau udah meninggal baru terasa gitu ya. Almarhum Ustadz Yazid Basalamah. Yazid Jawas. Ustadz Yazid Jawas ya. Itu indah Kak. Kalau saya perhatian sekarang gitu ya, pas orang yang nggak ada baru kita lihat, baru kita perhatiin ya. Memang begitulah manusia ya. Kalau sudah tiada baru terasa gitu. Ustadz Yazid Jawas. Saya kalau ingat dengan beliau itu sejak tahun 87, 88 tuh ya. Udah berdebat soal agama sama beliau itu. Masya Allah Ustadz Yazid Jawas itu ya. Istiqomah banget gitu ya. Ya tahun 87, 88 itu udah mulai berdebat. 87 tuh pertama kali jumpa tuh ya. 86, 87. Itu kita berdebat. Saya ingat banget apa yang kita perdebatkan soal wudhu. Ya, sampai dipisahin sama teman-teman dulu. Tadi masih muda, masih polos gitu ya. Kalau ngajar apal Bulughul Maram. Aduh, sampai lupa apa yang dipesankannya. Sholat duha dengan mengharapkan rezeki. Boleh nggak? Nggak boleh, kata beliau. Ya artinya, ya sholat duha aja. Karena kan kata Nabi ujungnya, iya tapi jangan menjadi asbabnya sholat duha gitu. Terus kalau kaya nggak sholat dong. Kayak gitu-gitulah. Ya. Jadi bergantung kepada Allah itu mutlak. Maka hari ini, pagi ini, udah saya pikirin dari tadi malam. Biar berjemaahnya aktif gitu ya, berpartisipasi aktif. Coba terjemahkan la ilaha illallah versi dirimu. Jangan tiada Tuhan selain Allah. Anak-anak juga tahu. Aplikasinya coba. La ilaha illallah itu apa?
Coba tanamkan pengertian itu. La ilaha illallah itu apa? Menurutmu? Tiada Tuhan selain Allah. Nggak ada yang bisa kasih makan kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Nggak ada yang bisa mengangkat derajat kecuali Allah. Nggak ada yang bisa meletakkanmu di tempat yang terhormat kecuali Allah. Nggak ada yang bisa membantumu kecuali Allah. Nggak ada yang bisa kasih kamu makan kecuali Allah. Nggak ada yang bisa titik-titik kecuali Allah. Sekarang terjemahkan menurut versi Anda. Kalau Ibu Nini Irawan hadir di sini dan saya lihat ada fotonya itu hadir, mungkin akan berkata, tidak ada yang bisa membuat umrohku berkembang pesat, haji jamaahku berkembang pesat, nggak ada kecuali Allah. Gitu. Ya, Amin. Betul, Be. ya jadi coba tanamkan seperti itu sehingga pagi-pagi bukan gua harus kemana nih. Oke, itu bakal keren. Gue mau sedekah sama siapa nih? Lebih keren. Tapi yang paling keren itu adalah apa ya yang akan Allah perbuat terhadapku hari ini? Pasti kebaikan. Aduh, banget beneran serius. Aduh, apa ya yang akan Allah perbuat hari ini? Apa ya rencana Allah untuk hari ini ya? Itu pertanyaan Gus Baha tiap pagi ketika bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Pertanyaan Gus Baha tiap pagi dengan dirinya saat bangun tidur. Apa yang Gusti Pangeran akan buat hari ini ya? Situ. Sekarang terjemahan versi Anda coba. Nggak ada yang titik-titik kecuali Allah. Silakan. Menurut Mbak Nia, menurut Budian, silakan. Coba tulis. Kan la ilaha illallah. Nggak ada yang aku pentingkan kecuali Allah. Nggak ada yang aku butuhkan kecuali Allah. Nggak ada yang menguasai diriku kecuali Allah. Nggak ada yang bisa aku cintai sepenuh hati kecuali cinta kepada Allah. Gitu. Nggak ada yang meninggalkanku. Apa nih? Nggak ada yang bisa menyatukan. Iya, keren. Itu wah, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ala haziniyah. Walikulin hatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk harapan sahabatku ya Allah. Untuk harapkan sepenuh hatinya ya Allah. Untuk harapan dari Kang Selo. Nggak ada yang bisa menyatukan anak dan bapak kecuali Allah. Ala haziniyah. Walikulin hatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bergantung kepada Allah. Ada satu kalimat nih. Ketika Nabi sedang gelisah. Nabi ya, levelnya nih Nabi ya. Nabi gundah gulana. Satu keadaan yang maha berat, yang terberat bagi Nabi. Nabi punya satu doa pamungkas. Saya nggak pernah baca doa ini kalau nggak bener-bener deh gitu loh.
Kenapa? Karena malu juga sama Allah. Karena doa ini doa yang luar biasa. Nabi pakai ketika Nabi sedang dari gelisah, Nabi nggak sanggup, Nabi nggak kuat, lagi menghadapi seberat-beratnya ujian, Nabi berdoa satu doa. Ini hadis Bukhari, Muslim, Sahih, Hasan. Nabi berdoa begini. La ilaha illallah al-halimul azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu doa sedahsyat-dahsyatnya kalimat zikir dan doa yang Nabi ucapkan ketika Nabi sedang berada dalam suasana hati yang kalau kita bilang orang Betawi, gue nggak tahu deh mesti bagaimana lagi gitu. Ya, maka saya menyarankan, nanti ditulis ya, Ustaz Faris ditulis ya. Dan ini penting sekali untuk dihafal. Karena saya menyadari banyak banget ya teman-teman di chat ini, di Zoom ini, yang punya pikiran begitu. Karena yang japri ke saya itu soal pinjaman online banyak banget gitu ya. Nggak sanggup menghadapi pinjaman online. Makanya keluar kalimat saya yang ekstrim tadi gitu ya. Kalau nggak ngutang, ini bensin aja nggak ada, nggak bisa ke kantor, naik angkot. Naik angkot nggak ada juga, jalan kaki loh, dari jam 3 lo keluar rumah buat sampai kantor lo. Nauzubillah ya. Nggak, ini saking jahatnya. Jadi saya mendapat curhatan suami istri aja bercerai itu gara-gara apa? Pinjaman online. Padahal pinjaman online itu mudah sekali. Senin depan kita bahas gitu ya. Ya. Judulnya riba ya Ustaz Khalis ya. Jauhi riba ya. Siap deh. Itu kita bahas bagaimana caranya. Ini saya mahasiswa hukum. Udah mau selesai. Saya pelajarin gila-gilaan tuh pasal-pasalnya gitu ya. Itu pinjaman online di seluruh Indonesia tuh nggak ada yang ilegal, nggak ada yang legal. Walaupun dibilang legal, nggak bakal. Pasti ilegal dan nggak usah bayar. Trik-triknya tuh nggak usah bayar. Di teror biarin yang teror penjara gitu. Di gedor rumah kita perbuatan tidak menyenangkan. Ada pasalnya semua kita masukin dalam pasal-pasal itu. Lah kok ke situ lagi? Oke, besok ya. Ya, nggak ada yang bisa menyatukan kecuali Allah antara ya. Nggak ada yang bisa menenteramkan kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menenangkan hatiku kecuali Allah. Nggak ada yang bisa membolak-balikan kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menolong aku, kata Budian, kecuali Allah. Bu Nadia bilang nggak ada yang bisa mengabulkan keinginanku kecuali Allah. Nggak ada yang bisa merubah hati seseorang kecuali Allah, Bu Dwi itu ya. Nggak ada yang bisa menyampaikan rinduku kepada ayah kecuali Allah ya. Nggak ada yang bisa memberikan keberkahan dalam hidupku kecuali Allah. Nggak ada yang bisa apa tuh mendiminir aku selain Allah. Nggak ada yang bisa memberi hidayah kepada anak-anakku kecuali Allah ya. Ada curhatan seorang ibu yang bisa japri dan dia menjapriku gitu ya. Menjapri saya dan japriannya adalah begini. Ustadz, anakku di Inggris katanya. Aku suruh sholat. Malah dia bilang, nggak perlu lagi sholat. Dia kuliah S3 filsafat di Inggris. Dia punya seorang istri di sana dan istrinya mu'alaf gitu ya. Dan dia dan istrinya cukup mu'alaf saja. Nggak melaksanakan sholat. Karena lu nggak perlu lagi sholat. Ibu itu menangis kepada saya di curhatannya dengan logo emotnya. Dan berkata apa yang harus saya lakukan Ustadz sambil menangis. Saya bilang sama ibu itu, ya mah ini kan semua tadi. Ya Allah. Dibikinin makanan, terus mesti makan semua. Enak banget maksudnya. Baik, maaf. Ibu itu bilang, anakku nggak sholat lagi Pak Haikal di sana gimana. Kalau udah anak muda, pinter S3, filsafat di Inggris, ya punya jabatan bagus di sana, di kantor di Inggris. Nah, kalau begini saya sih to the point aja ya. Nggak ada yang bisa ibu lakukan selain doa
dan prasangka baik kepada Allah, semoga dia kembali gitu loh. Ya. Dan menenteramkan hati sendiri. Bergantung kepada Allah, minta Allah yang bisa mengembalikan itu. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Paling bersedekah atas namanya. Kirimkan Fatihah untuknya. Dan itulah sebesar-besarnya musibah gitu ya. Sampai berkata kayak begitu. Ya Rob, na'udzubillah. Mudah-mudahan nggak terjadi pada kita dan keluarga kita. Ya Rob, amin. Amin. Soal ini benar-benar menenteramkan hati loh. Ya, nggak akan ada rasa iri, rasa dengki. Saya kan online terus ya, Gus Baha itu keren banget ya, kalau menurut saya ya. Salah satu kalimat yang Gus Baha bilang itu ya, kenapa iri itu membinasakan? Kan Quran mesti connect dong, ya. Iyakum hasad. Awas kamu iri, fa innal hasad, karena sesungguhnya iri yakulul hasanat kama takulun narul khadaba. Iri itu memakan semua kebaikanmu seperti api memakan kayu bakar. Masa iri doang amal bisa hapus? Maksudnya kita mikir gitu kan. Saya menemukan teori Quran, teori Allah, teori hadis itu begini. Menyekutukan Allah itu akan membuat amal hapus. Lah kok iri? Nah ini kan pertanyaan, maaf bukan saya sok tahu. Pertanyaan bagi orang yang cukup ilmu kan, cukup tahu hadis, cukup tahu Quran gitu kan. Kan iri kan ya kalau menyekutukan Allah pantas amal hilang karena Allah nggak suka sekali gitu ya. Lah kok iri? Apa Nabi nggak berlebihan? Kan begitu barangkali ya, nauzubillah ya. Kok iri bisa menghapus amal? Apa ya? Ketemunya di pengajian Gus Baha. Apa Gus Baha bilang? Iri ketika kamu nggak dapat, ketika orang lain dapat, Anda tuh meragukan kewibawaan Allah. Itu di situ. Anda tuh meragukan. Anda tuh menyalahkan Allah. Ketika Anda iri kan dalam hati, kenapa dia? Kenapa nggak gue nih? Gitu kan. Gue yang udah kerja nih. Ini curhatan ini curhatan kepada teman-teman nih. Ya. Gue nih yang udah kerja nih. Gue yang udah banting tulang nih. Lah kok dia yang dikasih anak kemarin? Nah, perhatian ya. Di balik kalimat itu ada menyalahkan Allah. Keluar dari takdir, percaya kepada takdir baik dan buruknya. Dia menyalahkan Allah tuh. Kok dia yang dikasih bukan gue? Gitu. Kok dia anak kemarin bukan gue yang udah lama? Gitu. Artinya dia menyalahkan Allah, dia meragukan keputusan Allah. Dan ini bagian daripada ketidakberpasrahan kepada Allah. Dan merupakan syirik kecil. Di situ baru ketemu ayat. Di situ baru terjadi koneksivitasnya. Bahwa benar kata Nabi, ternyata iri itu memakan semua kebaikanmu. Karena iri itu, dengki itu, merasa kenapa dia, kenapa enggak gue, itu perasaan meragukan keputusan Allah. Padahal Allah tahu yang terbaik itu apa. Padahal Allah tahu yang terbaik itu buat lu tuh kapan. Padahal Allah nggak pernah telat, Allah nggak pernah kecepatan, Allah nggak pernah lelet, Allah nggak pernah terlambat. Allah pasti tepat waktu. Sampai perasaan seperti itu tauhidnya teman-teman sekalian. Baru keren. Baru keren. Ini yang terbaik. Keadaanku ini yang terbaik saat ini. Dan aku mohon kepada Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Aku mohon kepada Allah, tadi 3 dia. Allah ma'in ala dzikrika, bisa tetap zikir terus kepada Allah, salat ya. Wa syukrika, tetap bersyukur kepada Allah terus-terusan. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki aku ya ibadahku kepada Allah. Lalu kemudian ada yang 4, ada yang 7 nih ya. 4-nya apa? 3, ini 4. 3 tuh 2, 3, 4. Apa itu? As'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. 7 jadinya. As'alukal huda, ya Allah, aku minta sama Allah itu petunjuk, hidayah. Wattuqa, ketakwaan, kezuhudan hati. Wal afafa, ampunan. Wal ghina, dan kecukupan, tambahin anin nas. Dan nggak merasa bergantung pada manusia. Ini 7. Ya.
Jadi teman-teman sekalian, perasaan seperti inilah yang menuntun kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lalu kemudian yang nggak boleh hilang dan harus ada di rumah, poin yang kedua adalah sholat berjamaah. Ya, ini bagi keluarga yang di rumahnya nggak pernah ada sholat berjamaah, ya Rob, Bismillah. Mau kemana lo? Mau ngapain lo hidup lo gitu? Ya, sholat berjamaah. Subuh doang misalnya, ya udah subuh. Isya doang misalnya, ya udah isya. Saat saya berangkat belum subuh, pulang jam 8 malam, jam 9. Saran saya, jamaah jam 9 malam isya. Anaknya, bininya bilangin, ntar deh sembayangnya bareng-bareng gitu. Kayak terawih, nggak apa-apa. Yang penting sholat berjamaah di rumah, itu mesti ada. Jadi nomor satu tadi, rasa bergantung keluarga hanya kepada Allah. Yang kedua, sholat berjamaah. Jadi urutannya gitu tulisan itu Mas Khalis. Ya. Udah saya aja pun ya kemarin kan urutannya kan ya. Yang yang nggak boleh ada, yang kedua mengabaikan, saling bohong dan seterusnya ya. Siap ya. Nomor satu itu ya perasaan bergantung kepada Allah. Yang kedua sholat berjamaah. Jadi kan sholat berjamaah ini mutlak harus ada dalam keluarga. Udah dia jangan pakai alasan atau gimana ya. Anda pasti bisa kok, pasti bisa. Anaknya udah gede-gede, ya ya bilang aja di sini yang berlaku sholat berjamaah. Nangis kayak kalau perlu depan anaknya, ayolah bang, coba bang kita perbaiki hidup kita bang. Abang kan udah gede, yuk bang, abang pimpin deh gitu ya. Kalau anaknya udah gede gitu ya. Kalau berangkatnya sebelum subuh, ya sholat tahajud berjamaah. Kalau nginep, tugasnya seminggu sekali baru pulang, ya apa boleh buat. Saban setiap lagi ada di rumah, bersolat berjamaah bersama keluarga. Intinya adalah jangan ditinggal. Rasain deh. Perasaannya akan beda banget. Apalagi baru yang pertama. Anda sampai nyadik, sampai tergile-gile, sampai insanity, sampai kepengen banget gitu loh. Menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya karena di situ ada rame-rame sama keluarga ya, enak. Ya, yang ketiga, yang mesti ada biar cepet ya, udah mau 6:30 aja. Zikir. Ada siapa tuh, Tilly? Coba lihat Bian. Nggak ada janji. Pagi-pagi ada tamu. Tak dulu ya, lihat dulu siapa ya. Maaf ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Anda mesti mudawamahkan. Mau zikir apa? Mau ratib deh, boleh ratib. Mau ratib al-atos, ratib al-hadat. Mau zikir pagi. Mau, saya nggak tahu Ustaz mau baca apa. Istighfar aja. Saya nggak tahu Ustaz mau baca apa. Anda tahu mau baca apa pasti. Apa aja bisa dibaca. Jadi kan ini bacaan keluarga. Ya. Lihat buku doa dan zikir. Lalu kemudian pilih yang Anda sesuaikan dengan perasaan dan niat Anda. Kecocokan, baca. Kalau hidup merasa susah dan udah dah nggak tahu lagi mau gimana, yang tadi tuh, la ilaha illallah al halimul azim, la al azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Itu pamungkas dari Nabi. Sampai di sini dulu, silakan. Ada mau nanya, fadl. Ada menanggapin, fadl. Baik, silakan. Baru 2 ya yang dibahas oleh Babe. Tadi tentang berharap hanya kepada Allah, bergantung kepada Allah.
Yang kedua, kemudian sholat berjamaah menjadi satu kebiasaan ya, Be, menjadi sebuah keistiqomahan dalam keseharian kita. Silakan ada yang ingin komentar, Yang ketiga zikir tanya. jamaah barusan. Silakan ada yang ingin komentar. Yang ketiga zikir berjamaah barusan Ustaz. Oke, oh zikir berjamaah ya. Jadi sholat dilanjutkan dengan zikir berjamaah gitu ya. Dan Ya, dengan keluarga itu yang lebih baik, Be, ya. dua hal yang terpisah. Mm-mm. Hah? Zikir berjamaah dengan keluarga itu menjadi sebuah yang keutamaan ya, Be, ya. Artinya mengajak keluarga untuk bisa berzikir berjamaah. Apa? Silakan ada yang bertanya barangkali dengan poin-poin penting yang disampaikan oleh Bapak ini. Bu Dian dari Bekasi, silakan. Terima kasih Ustadz Holis. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Babe, apa? Saya sering iri melihat orang yang ibadahnya tuh lebih dari saya gitu. Eh, Kalau menurut saya sih iri yang positif ya, karena memacu saya untuk ibadahnya juga sama seperti dia gitu. Apakah itu pendapat saya benar, Babe? Terima kasih. baik. Ini yang tunggu-tunggu saya mancing. Kalau iri terhadap orang lain punya barang lebih bagus, kalau iri terhadap orang lain punya karir lebih bagus, punya jabatan lebih bagus, punya posisi lebih bagus, ini orang nggak percaya takdir. Ini orang nggak ngerti maunya Allah. Ini orang ngerusak tauhidnya. Ini orang akan sia-sia amalnya gitu. Tetapi kalau iri dengan kehidupan si A yang giat beribadah, itu enggak iri yang memakan kebaikan, itu iri yang bagus. Kan iri itu, ya Allah, saya kepengen bisa banyak sedekah kayak dia, kan boleh. Ya Allah, saya pengen bisa ya punya waktu luang khusus untuk beribadah kepadamu sebagaimana dia, kan boleh. Jadi ada yang diperbolehkan. Soal ilmu juga, ya. Yang nggak boleh itu kepemilikan, baik kepemilikan harta, jabatan, maupun kepemilikan yang Allah kasih sesuai dengan takdir. Ada orang yang iri karena tetangga dia bininya lebih cakep. Ini boleh nggak? Ini celaka banget ya manusia yang kayak begini. Udah tahu jodoh itu bagian daripada takdir Allah. Terus dia protes lagi. Ini udah iri, udah penuh maksiat, udah macem-macem. Ya kan yang paling fatal itu kan ketenya kan tetangga. Ya awas ya, hati-hati ya. Jadi jangan salah iri gitu ya. Kalau iri ngelihat dia ke masjid terus, keren. Bismillah. Izin tanya, Be. Kenapa? Izin bertanya, boleh? Oh iya, silakan, Saya ada silakan. kah? Ya, izin, Be. Ini berkaitan dengan riba, Be. Ya, Kalau ada urusan dengan bisnis yang kerjasama dengan bank dan terpaksa bank itu bukan syariah, tapi dia misalnya memfasilitasi, ini khususnya di teman-teman travel agent ya. Jadi ya, kalau kita mau blok seat misalnya 100 seat itu kan kita harus ngeblok tuh, misalnya harus bayar 4 juta. Nah, ya, kita kerjasama dengan bank A. Contohlah misalnya Highbank gitu. Highbank itu BNI yang membelinya dulu Mayora tahu saya. Nah, ya. dia memfasilitasi udah agent-agent kalau deposit airline kita yang nalangin dulu, tapi nanti misalnya harganya tiket 10 juta, nanti kamu bayarnya 11 juta. Mungkin dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, itu apakah boleh atau enggak tuh, Be? Terima kasih. Ntar jawab di mas saya ya. Ntar jawab di mas saya ya. Ya. Saya siasatinnya kayak gimana bolehnya gitu ya. Kalau banyak hal-hal horor, akadnya juga akad tajlis, akad takdir dalam urusan kayak begini. Ya,
Nanti kita siasati bagaimana caranya. Nanti di luar yang 5 ini ya. Baik, jawabannya nanti ya akan saya sampaikan dan Senin akan kita bahas tuntas. Jawabannya lebih tuntas untuk Senin yang akan datang. Unsur-unsur riba gitu dan transaksi yang halal gitu. Memang godaannya luar biasa ya. Saya mau dapat pelatihan harganya 1 M. Dengan santainya ketika saya menang 1 M, dia bilang minta 300 juta. Masih ada untung sebenarnya cepet. Saya bilang najis. Batalin. Batalin. Mendingan nggak usah kayak gini-gini. Suruh kasih orang aja. Dan dikasihlah ke teman kita. Kita tahu gila ya, lu terima ya, nggak ada dahsyat ya, demi duit ya, nggak takut sama Allah. Ya. Nanti kita bahas ya. Baik, yang keempat ya, ingat tadi ya, yang wajib ada di rumah, nggak boleh enggak, yaitu merasa bergantung kepada Allah. Nomor 2, nggak boleh enggak, kudu ada di rumah, sholat itu berjamaah. Yang ketiga, yang nggak boleh enggak, kudu ada di rumah tuh zikir yang khas, permanen, istiqomah, berjamaah. Zikir yang khas permanen apa? Mau ngaji aja dah, ya udah di rumah mudawamahkan saban hari surat Ar-Rahman bareng-bareng ampe hafal, kan keren. Yaitu besokannya udah hafal, pindah mudawamahkan Yasin ampe hafal, kan keren. Gitu. Baik, apa yang terakhir, keempat, di rumah yang kudu ada saling memberi. Kakak, adik saling memberi. Ya, nggak bisa enggak. Jadi kalau kakaknya lagi jalan, pulang tanyain dong, mau dibawain apa? Kalau adiknya yang lagi jalan, pulang tanyain dong, kak mau dibawain apa? Aduh, duit lagi. Jangan punya pikiran kayak begitu. Ada yang cuma 2.000. Ya. Coklat titik-titik yang dimakan potekan bareng-bareng. Ada yang cuma 5.000. Minuman titik-titik yang disajikan di gelas pakai es batu rame-rame. Banyak akal-akalan yang kayak gitu. Ada yang cuma 2.500. Somai yang dipotong-potong, makannya pakai sendok 2 biji. Cobain deh. Gimana nikmatnya suasana itu. Biasain makan berjamaah tuh kayak gitu. Atau kalau nggak rutin ya sekali-sekali ya kayak gitu. Ya. Pulang mau dibawain apaan? Pulang mau dibawain apa? Jadi isi rumahnya itu saling memberi. Ya. Saling ngasih hadiah. Jangan nunggu ulang tahun. Jangan nunggu ulang tahun. Ulang tahun nih perlu juga. Selamat milad, doain, rame-rame, bawain kue atau apa silahkan. Cuman ulang tahun yang kita maksud momentum untuk kebaikan. Ya. Jadi ayo deh teman-teman sekalian. Rasakan dan lihat yang kudu ada ini di rumah, saling memberi dan lihat manfaatnya itu kayak apa. Yang terakhir, itu yang harus ada itu adalah keluarga itu adalah teman curhat, teman jalan. Ya. Ini harus ada di rumah. Paling enak jalan tuh sama kamu. Paling enak curhat sama kamu. Mau mana? Mau jalan sama Alia, nganterin.
Kayak gitu. Aisyah dengerin dari tadi. Dia udah ngejalanin apa yang saya katakan 5 itu. Bergantung pada Allah, dia saya ajarin. Sholat jamaah kita selalu. Ya, zikir jamaah kita selalu. Yang keempat tadi Bapak bilang apa? Dengerin nggak? Saling memberi. Dia kalau di jalan di mall bawa pulang apa ya buat Alia, buat adiknya gitu. Saya juga minta dia juga begitu. Kalau jalan misalnya bawain kakak apa ya gitu. Ya, ayolah Bapak Ibu sekalian. Ini benar-benar tips yang manjur deh bener. Lihat rezeki keluargamu akan berubah drastis. Bawain kakak apa ya? Kalau belum ada anaknya gimana? Ya bini lu bawain. Bawain apa yang gitu. Ya suamimu yang di rumah ya bawain pangsit, somai, batagor. Dan jalan dengan keluarga, makan dengan keluarga, togetherness, ya, family time, jadi ajang curhat, itu juga yang harus ada di keluarga. Singkatnya 5 begitu. Mudah-mudahan kita bisa tutup nih 5 menit lagi masih ada. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Masih ada waktu 5 menit. Tadi kan saya tanya sama istri itu ketika dikasih dibikinin ini nih, dibikinin roti apa ini. Saya tanya, makan semua? Sebab saya takut kalau saya makan, tadi ada 4 potong. 4 potong nih. Ini potongan kedua dan ketiga. Ini ada 4 potong. Gitu, barusan nih istri bikinin. Terus saya waktu datang tanya, ini semua? Gitu. Maksudnya, karena biasanya kita together gitu. Rupanya semua tuh. Hah? Satu gitu Pak. Oh, nggak mau dah? Aku kan enggak. Oh, oke. Nanti kopi aja di luar. Silakan. Oh, no, cobain. Benar. Sama marah. Cobain satu. Yang itu yang digigit. Nggak marah gimana? Dan barangkali sudah banyak ya yang praktekkan ini, Mbak ya. Mungkin menjadikan keluarga sebagai tadi teman curhat, teman jalan, dan tidak ada lagi tempat paling enak untuk diajak diskusi kecuali Kawan. keluarga. Dan itulah yang paling penting, Mbak ya. Jangan sampai kita curhat kepada orang lain justru ya. Silakan ada yang ingin Dia mau ke menceritakan kampus, pengalamannya. taunya parkir ke Jiko. Nggak sisa tuh. Astagfirullahaladzim, jangan diungkit apa. Dia mau ke kampus, tahu ada mobil parkir di halaman gitu. Siapa yang mobil parkir Aisyah? Papa masuk, dia lagi ngopi, lagi makan kue tar. Jangan dong, Sah. Bilangin mama ribut loh. Baik, hadirin, indah banget pagi ini. Telah kita gantungkan harapan kita kepada Allah di poin pertama. Telah kita gantungkan harapan kita kepada Allah. Ini hari-hari ini nih saya mendapatkan WA, mendapatkan apa itu semua isinya orang-orang yang jauh dari rasa bergantung kepada Allah dan bilang macam-macam. Bapak ini gini-gini, Bapak gini-gini, Bapak gini. Saya close, saya nggak jawab. Saya bikin status saja, lihat status saja semua. Betapa jeleknya orang yang bergantung kepada manusia gitu ya. Betapa jeleknya dan betapa hinanya kalau kita seperti yang saya ceramahin dan saya dibully itu loh. Babe bilang, ini penting nih, ini direkam nggak nih? Ya, Be. Ini penting. Saya dibully habis gara-gara saya berkata, kata Ka'ab bin Malik, ulama yang berbaris di pintu penguasa, tentu untuk mendapatkan uang dan jabatan, lebih jelek di mata Allah daripada lalat yang menghubungi bangkai. Saya dibully dan dikata-katain. Lah babe sendiri. Nah inilah, mohon maaf, bodohnya ya orang-orang yang netizen kebanyakan lah begitu ya. Dengan memaki dan mencaci. Saya bilang siapa yang antri? Siapa yang minta jabatan? Siapa yang menunggu dan berharap untuk dikasih sesuatu? Saya katakan,
haramkan dirimu untuk antri di depan pintu raja. Tapi ketika raja memanggil, haram juga bagimu, haramkan dirimu untuk tidak menyahut. Kan itu kesempatan untuk bisa berdakwah kepada raja. Jadi kalau dipanggil, yes. Kalau minta ngarap-ngarap dipanggil, no. Kalau diundang, yes, datang. Kalau enggak, no. Forget it. Jangan rendahkan dirimu. Itu yang saya katakan. Kan biasa. Netizen potong-potong maki-maki kan biasa lah gitu ya. Tempayan nyamperin gayung tuh nggak boleh. Gayung yang mesti nyamperin tempayan. Lah memang. Ya. Kalau diundang, datang. Kalau diminta tolong, tolong. Kalau diminta kasih support, support. Kalau diminta ya amar nahi munkar gitu loh. Kesempatan dakwah kepada sang raja, pada penguasa. Tapi jangan meminta, jangan berharap. Jangan antri di depan pintunya untuk berharap jabatan. Jangan antri di pintunya untuk meminta sesuatu. Tetapi ketika diminta, ketika diundang, kesempatan untuk berdakwah. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Ya, sering menjadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena melihat celah untuk dihina. Begitulah kurang lebih. Baik. Oh, ada Budian dari Bekasi sebelum kita tutup. Silakan angkat tangan itu, Mas Solis. Kemudian masih ini ingin share atau sudah? Baik, kalau enggak, kalau yang tadi kita Sudah cukupkan, selesai, Bu ya. ya, yang tadi kita cukupkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bahasan-bahasan ini semakin berbobot insya Allah. Semakin dalam insya Allah. Semakin mungkin terasa berat. Ya udah waktunya mungkin. Semakin daging semua gitu ya. Mungkin ini waktunya untuk berjuang melawan angkara murka yang ada di dalam hati nurani kita. Asbahna ala Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Asbahna wa asbahu kulillah walhamdulillah khairu syad min syaitillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Wa aina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nas'alukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Ya Allah ya Rabbi subhanaka wa bihamdi subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu hari Senin tentang bahaya riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan Bapak yang sudah berbagi ilmu, berbagi nasihat di pagi ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang perhatikan dan hal-hal penting tadi, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat mementingkan berjamaah dalam sholat, dalam zikir, dan juga saling memberi, karena disebutkan dalam sabda Nabi, tahadu tahabu, berbagi, saling memberikanlah hadiah, tahabu, maka engkau akan saling mencintai. Begitulah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Babe. Dan yang terakhir tadi yang juga diungkapkan, jadikanlah keluarga menjadi teman curhat kita, jangan sampai keluarga justru punya dekat di secara jarak tapi jauh di hati. Dan itulah mari kita sama-sama jamahin Allah untuk menjadi keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan cara ikhtiar kita yang maksimal untuk menjadikan hari-hari kita dipenuhi dengan kebersamaan bersama keluarga. Dan tentu kita memohon kepada Allah untuk menyatukan hati kita bersama keluarga kita, karena tidak ada yang bisa mengubah satu orang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melunakkan hati-hati kita. Allah pula yang memberikan rahmat kepada kita sehingga hati kita tertanam rasa cinta, rasa kasih sayang bersama keluarga. Dan tentu Allah sebagai tempat bergantung kita menjadi pijakan utama untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.